Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Kesempatan demi kesempatan Allah berikan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga tak kalah pentingnya adanya kesempatan yang yang diberikan kepada kita menggunakan dalam rangka beristighfar dan bertaubat kepada Allah, karena begitu banyak kesalahan, kekhilafan, serta dosa dan maksiat yang terlanjur dan terus kita kerjakan. Ifadillah azza ya Allah wa iyyakum. Kita masih membacakan apa yang dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan ayat-ayat di dalam surah Yasin. Dan kita masih dalam satu pembahasan yang beliau kelompokkan dari ayat-ayat yang ada dalam surah Yasin, yaitu terkait dengan bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman nanti di akhirat. Dan terakhir kemarin kita sudah menyampaikan dan mengambil manfaat dari ayat ke-65, yang mana di ayat 65 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup mulut dari orang-orang yang ketika di hari diperhitungkan amalan, sehingga mereka semua tidak akan mampu untuk membantah, untuk berkhilaf dari setiap apa yang telah dijelaskan berdasarkan catatan amal mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menjadikan yang ketika dalam kehidupan dunia tak mampu berbicara, akhirnya mampu berbicara. Dari tangan mereka, dari kaki mereka, dan juga kulit mereka memberi kesaksian terhadap setiap apa yang dikerjakan dalam kehidupan dunia. Mulut tak mampu membantah, sementara anggota tubuhnya memberi kesaksian.
memang tidak ada yang bisa disembunyikan di yaumil hisab, nanti di akhirat. Allahumma hasibana hisaban yasira. Ya Allah, ringankan dan mudahkan hisab kami nanti dengan semudah-mudah hisab, memberikan ampunan atas kesalahan dan menyempurnakan balasan kebaikan atas kesolehan. Kita masuk di ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun." Dan jikalau seandainya kami, kata Allah, menghendaki, maka pastilah kami akan hapuskan mata mereka. Kemudian mereka pun berlomba-lomba berusaha mencari jalan. Maka betapakah mereka akan mampu untuk melihat dan menemukan jalan. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya menggambarkan kondisi orang-orang yang ketika dalam kehidupan dunia tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami berkehendak, pastilah kami akan hapuskan mata mereka. Kemudian mereka pun melakukan satu usaha berlomba-lomba dalam kondisi tidak bisa melihat untuk mencari jalan. Dan kemudian Allah mengatakan, fa'anna yubasirun. Maka dalam kondisi seperti itu dihilangkan mata oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu melihat. Maka apa yang mereka usahakan dengan berbagai cara mencari jalan, maka mereka tidak akan bisa menemukannya. Mereka tidak mampu melihat. Taib. Dijelaskan oleh Al-Utsaimin bahwa di dalam tafsir Jalalain, yang ini menjadi acuan beliau rahimahullah di dalam membahas, mengupas dan mengambil faedah dari surah Yasin ini, di sana dituliskan bahwa walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim, dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka. Itu maksudnya dihapuskan dalam satu kali tindakan penghapusan. Jadi sekali langsung terhapus. Dan nanti akan dijelaskan bahwa kalimat al-tamsu atau atamsu atau la tamasna di sini ini menunjukkan satu kondisi yang berbeda ketika kita sejajarkan dengan istilah al-i'ma atau al-tamsu atau atamsu, itu berbeda dengan al-i'ma. Walaupun sama-sama menjadikan seseorang kehilangan penglihatan. Nanti akan dijelaskan. Secara ringkas, perbedaannya adalah ketika al-i'ma itu artinya seseorang dengan kuasa Allah dihilangkan fungsi dari mata itu sehingga tidak bisa melihat. Apakah karena cacat atau karena rusak dan seterusnya. Namun mata itu masih ada secara zatnya. Adapun dengan kalimat la tamasna atau at-tamsu di sini mengandung suatu pengertian bahwa penghapusan ini tidak hanya sekedar fungsinya, namun zatnya juga dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang semula seseorang dari manusia ini memiliki mata yang digunakan untuk melihat, maka dia tak pula lagi memiliki mata. Sehingga tanpa adanya mata yang berfungsi melihat, maka dia pun tidak bisa melihat. Tayyib. Kemudian kalimat mereka berlomba-lomba, fastabaqus sirat, mereka berlomba-lomba. Ayo ikhwah, ini artinya adalah mereka bergegas mencari jalan. Berarti ini adalah satu situasi di mana saat itu kondisi mereka sedemikian dalam kegalauan, dalam ketakutan, dalam suasana yang mencekam. Ya.
Macam orang ketika dalam suatu kondisi yang sangat ditakutkan, entah karena ada sebuah musibah, atau ada huru-hara, atau ada satu kondisi yang membuat seseorang sedemikian khawatir dan ketakutan, maka kecenderungan manusia itu berusaha mencari jalan. Mencari jalan untuk menyelamatkan diri, mencari jalan untuk menggapai apa yang diinginkan. Maka mereka bergegas, ya, berusaha mencari jalan, berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan berupa keselamatan, atau menjauhkan dari apa yang dia takutkan berupa hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Jadi kondisi yang sangat mencekam. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengungkapkan dengan kalimat pertanyaan yang ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi ini adalah sebuah kalimat pertanyaan yang bahkan mengandung nilai makna penegasan. Apa itu? Fa anna yubasirun. Kalaulah sudah dihilangkan matanya sehingga tak mampu melihat, kemudian mereka berusaha mencari jalan, maka bagaimanapun usaha yang mereka lakukan, mereka tidak akan mampu untuk menemukan jalan. Karena tidak mampu melihat. Tidak bisa membedakan ini jalan ataukah bukan. Ini jalan yang aman ataukah membahayakan. Ini rata ataukah ini berlubang. Ini berbelok ataukah lurus. Ini menanjak ataukah turun dan seterusnya. Tak bisa menyaksikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan, fa anna yubasirun. Kalau sudah seperti itu, apa iya mereka akan mampu menemukan jalan? Akan mampu melihat sehingga dia bisa menemukan jalan mana menuju yang bisa menyelamatkan dirinya dan mana yang bisa menyesatkan dirinya? Maka tentu jawabannya adalah sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Tayyib. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu secara ringkasnya. Maka kita lihat penjelasan yang lebih detail terkait dengan ayat ini. Firman Allah Ta'ala, walau nasya'u. Di awal dari ayat ke-66 ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat walau nasya'u. Ya, dan jikalau kami menghendaki. Ya. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, kalimat lau ini merupakan huruf penghalang. Apa maksudnya huruf penghalang? Menghalangi. Menghalangi apa? Meniadakan, menafikan, menutup, menghilangkan satu kemungkinan dari apa? Dari kalimat berikutnya. Ya. Ketika ungkapannya adalah seandainya, kemudian diikuti dengan berkehendak, ataupun diikuti dengan kalimat lain dalam contoh-contoh kalimat bahasa yang kita pahami, maka kalimat seandainya atau lau ini artinya meniadakan. Apa maksudnya meniadakan? Itu tidak terjadi. Jadi kalau kita bilang misalkan seandainya hari ini hujan, ya, saya nggak jadi berangkat. Pertanyaannya, ketika ini sudah berlalu, apakah itu terjadi hujan? Tidak. Ya. Maka apakah tidak jadi berangkat? Tetap jadi berangkat. Kenapa? Karena tidak jadi hujan. Maka kalimat lau di sini dipahami sebagai suatu kondisi secara bahasa itu adalah penghalang. Sehingga ketika dikatakan walau nasya'u, seandainya kami kata Allah menghendaki, maka ini penghalang bahwasanya memang tidak ada. Allah tidak berkehendak itu. Jadi apa ungkapan ini memiliki faedah yang bisa kita ambil? Toh Allah sebetulnya hakikatnya tidak melakukannya, tidak berkehendak. Ini menunjukkan nanti bahwasanya betapa Allah itu memiliki kuasa yang tanpa batas. Apa maksudnya? Apapun yang Allah kehendaki, Allah mampu untuk melakukannya. Ya. Sebagaimana kalau kita sering baca dan ini diajarkan dalam agama kita, kalau ada suatu kejadian, satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang biasa kita ucapkan?
Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalimat wa ma syaa fa'al. Dan apapun yang Allah kehendaki fa'al, pasti Allah kerjakan. Artinya ketika Allah berkehendak, maka Allah pasti melaksanakannya, dan Allah Maha mampu melaksanakannya. Gak ada yang bisa menghalangi, dan pasti Allah pun mampu melakukannya. Beda dengan makhluk. Ya, kehendak kita banyak, tapi banyak yang gak bisa, gak mampu kita lakukan. Banyak juga yang mampu kita lakukan, namun kita tak bisa punya kesempatan melakukannya. Ya. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka itu pasti akan dikerjakan, dan pasti apa yang Allah ingin kerjakan pasti juga akan mampu dilakukan. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hanya saja nanti akan kita jelaskan bahwa tidaklah kehendak Allah kecuali selalu berpasangan dengan kebijaksanaan Allah. Setiap masyiah Allah selalu berdampingan diikuti dengan hikmah. Ayolah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Maka seharusnya kalau seperti ini kita nggak perlu terlalu khawatir. Bahkan seharusnya dalam hati kita menghadirkan satu keyakinan, apapun yang Allah kehendaki pasti di dalamnya ada hikmahnya. Sehingga semua dari kejadian ini takkan mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah, dan setiap kehendak Allah atas dasar ilmu, dan setiap apa yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Maka apapun kejadian di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Jadi ini adalah satu faedah yang penting bagi kita. Sehingga kalimat walau nasya itu adalah satu ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak pasti mampu melakukannya. Ya. Kalaupun kalimat lau ini diartikan sebagai penghalang, maksudnya adalah ya, suatu pengandaian yang seandainya terjadi, yaitu kehendak Allah, maka itu pasti terjadi. Ya. Namun Allah tidak melakukannya. Apa penyebab Allah tidak melakukannya? Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya Allah menghendaki umat ini bersatu, Allah mampu menyatukannya. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya ikhtilaf, apalagi iftiraq. Gak ada lagi perselisihan, gak akan ada lagi namanya perpecahan, menjadi umat yang satu. Tapi pertanyaannya, Allah menghendaki tidak? Ternyata Allah tidak menghendaki. Kenapa Allah tidak menghendaki? Bukan wewenang kita untuk menanyakannya. Allah melakukan sesuai kehendaknya, dan tidak ada yang bisa mengatur ya apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kita yakini adalah semua kehendak Allah itu adalah bil hikmah. Tayyib. Kemudian ayolah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Termasuk yang juga kita bisa ambil faedah kalimat walau nasya'u lamasakhnahum. Ini di kalimat berikutnya. Tunggu sebelum itu. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa ana yubsirun. Maka berikutnya yang bisa kita ambil ayolah ikhwah, kalimat yang digunakan di kalimat nasya'u itu menggunakan dhamir nahnu atau kami. Yang ini berarti jamak. Sebagian manusia termasuk orang-orang Nasrani menggunakan ini untuk pembenaran dari apa yang mereka yakini, yang mereka ajarkan kepada umatnya. Apa itu? Bahwa yang namanya Tuhan itu tiga adalah satu adalah tiga. Kenapa? Karena ini bentuknya jamak. Sehingga ketika kalimatnya adalah kami, itu artinya lebih dari satu. Ya, kalau satu harusnya tidak menggunakan kami, tapi aku atau saya. Sementara di dalam redaksi, di dalam ayat ini jelas-jelas menggunakan kalimat nasya'u, kami menghendaki.
Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sehingga orang Nasrani akan mengatakan, jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dirinya dengan kata nahnu, kita atau kami, ya. Itu artinya dia, yaitu Allah, Tuhan itu berjumlah lebih dari satu. Kan mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada 3 ya. Tuhan Bapa, terus Tuhan Ibu, terus Tuhan Anak gitu. Allah alam, anak enggak terlalu mengkaji tentang itu. Dan itu dijelaskan juga dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Maidah dengan panjang lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kita membantahnya? Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Bahwa penggunaan dhamir atau kata ganti jamak tidak selalu menunjukkan sebagai jumlah. Namun di antara fungsi dan makna yang terkandung di dalamnya ketika menggunakan dhamir atau kata ganti jamak itu adalah sebagai pengagungan. Sekali lagi, bukan menunjukkan jumlah. Itu sebagai pengagungan. Ya, dan itu banyak digunakan juga di dalam berbahasanya orang-orang Arab, dan sebagaimana kita juga di dalam berbicara saat menggunakan bahasa yang lain seperti bahasa Indonesia, ketika kita berdialog, ngobrol menggunakan bahasa itu ya dengan orang lain. Tidak selalu kata-kata kami, kata-kata kita ya atau nahnu di dalam bahasa Arabnya itu selalu menunjukkan jumlah lebih dari satu. Bahkan kami memiliki kawan, seorang ustadz yang dulu sama-sama di Jawa, ya, beliau namanya Ustadz Muhajir, hafizullah ta'ala, cuman sudah lama nggak pernah jumpa lagi. Beliau selalu sering menggunakan setiap ngobrol dengan kita semua, dengan kawan-kawan ini, selalu menggunakan kata-kata kita, yang itu maksudnya adalah saya, ya, dalam rangka menghaluskan bahasa, ya, sehingga lebih terdengar sopan. Sekaligus di situ mengajarkan bahwa seseorang itu sebetulnya apapun dalam dirinya, ketika ada hal yang baik, yang lebih, ada hal yang positif, beri manfaat, itu tidak semata-mata karena dirinya sendiri. Pasti ada peran ya pihak lain, khususnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkin juga hasil sebuah kerjasama. Bahkan dalam sebuah forum pun, termasuk dalam sebuah lembaga, seseorang menggunakan kata-kata kita dan kami itu terdengar lebih indah, lebih sopan ketika dalam sebuah forum itu saat berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Karena itu akan lebih menimbulkan sebuah makna yang lebih sopan dan lebih memuliakan. Nah, kembali kepada secara bahasa, maka sekali lagi tidak setiap perkataan yang menggunakan dhamir kami atau kita ya itu selalu menunjukkan jumlah. Bahkan ketika ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu hanya semata-mata menunjukkan keagungan pemuliaan dari zat yang menisbahkan dengan dhamir tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah secara bahasa ada perdebatan. Sekarang kita kembali aja ke ayat yang muhkam, yang sudah jelas. Ya. Apa yang sudah jelas? Banyak sekali ayat yang menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita bisa melihat dalam surah An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamallahu ilahun wahidun. Dan banyak lagi yang lain. Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Banyak sekali. Apalagi dengan ikrar syahadah yang selalu sering kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Yang semuanya itu dengan sangat tegas, dengan bahasa yang gak bisa ditafsirkan kepada yang lain, menegaskan, menjelaskan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Zat yang menciptakan dalam sifat rububiyahnya hanya Allah. Zat yang mana di situ menjadi tujuan dari setiap bentuk peribadatan hanya Allah. Dan semua dari nama dan sifat Allah itu juga esa, dalam arti tidak ada yang bisa menyamainya. Mirip saja tidak akan
bisa dari sisi kesempurnaan dan juga kemuliaan serta ketinggiannya. Itulah yang dia sudah sedemikian banyak dijelaskan. Maka kalau seandainya ada seseorang kemudian mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang multitafsir kata mereka, karena ketidaktahuan tentang ilmunya atau karena dorongan hawa nafsunya ingin menyesatkan manusia, maka seharusnya mereka kembalikan kepada ayat-ayat yang sudah jelas dan tegas. Dan itu banyak sekali. Sehingga jangan pula kita akhirnya termakan oleh subhat mereka. Ya, sangat jelas. Ya. Ayat-ayat yang muhkam yang dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa Allah itu esa, itu sangat banyak. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ayolah ikhwah, ini sekaligus juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang suka kepada ayat-ayat mutasyabih. Bahkan ini tidak hanya sering digunakan oleh orang-orang di luar Islam untuk menyerang Islam, bahkan juga di kalangan orang-orang Islam sendiri yang mereka entah sengaja ataukah tidak, ya, menyimpang pemahamannya kemudian mengajarkan kepada orang lain dengan pemahaman yang menyimpang tersebut. Itu banyak kita temukan. Maka ifafillah azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita di dalam beragama jangan kita terjebak dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang bagi kita itu masih multitafsir, belum nampak ketegasan bagi kita. Karena mutasyabih itu boleh jadi sebetulnya hanya tidak pada hakikatnya, hanya disebabkan karena kita belum sampai kajiannya ke sana, belum mendapatkan penjelasan secara gamblang, akhirnya bagi kita itu ayat-ayat yang membingungkan. Pada sebetulnya dengan penjelasan ya yang sudah dijelaskan oleh para ahli ilmu, itu menjadi sesuatu yang tidak meragukan lagi, bahkan sudah muhkam. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanti-wanti ini adalah di surah Ali Imran ayat 7. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang-orang yang ketika hatinya itu memang sudah berpenyakit, condong kepada sesat, maka mereka suka sekali mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang multitafsir, ayat-ayat yang bisa dibawa kepada pemahaman sesuai hawa nafsu manusia masing-masing dari kelompoknya. Mereka sengaja memilih itu untuk membawa kepada pemahaman sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga seakan-akan saat menjelaskan kepada manusia secara umum, seakan-akan mereka menggunakan dasar dalil. Seakan-akan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Seakan-akan seperti itu, mengenal Islam dengan dalil, namun yang menggunakan dalil-dalil yang mutasyabih. Maka yang seperti ini harus dihindari. Ya, minimal kalau seandainya kita menemukan ayat-ayat yang kita ragu, kita nggak paham atau kita terbingungkan, maka untuk sementara waktu kita diamkan saja. Ya, jangan biarkan secara liar perasaan kita, logika kita menafsirkannya sehingga keliru. Sampai akhirnya datang penjelasan dari para ahli ilmu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ketika menafsirkannya. Jadi itu juga hal yang penting untuk kita ambil faedah dari ayat ini, yaitu penggunaan ya dhamir jama', ya kata ganti jama' di dalam ayat ini, walau nasya'u. Sekali lagi, bukan menunjukkan jama' bilangan ya bagi Allah secara zatnya, namun itu sebagai bentuk pengagungan. Adapun Allah secara zatnya adalah Allah satu-satunya. Ya, di banyak dalil itu sudah dijelaskan. Berikutnya kalimat la tamasna ala a'yunihim. Pastilah kami akan hapuskan mata mereka. Kalimat at-tamsu itu berbeda dengan kalimat al-i'ma.
Walaupun sama-sama itu artinya menghilangkan penglihatan, menjadikan seseorang tak mampu melihat. At-tamsu atau yang digunakan dalam ayat ini, la tamasna, benar-benar kami akan hapuskan ala ayunihim, mata-mata mereka, artinya adalah penghilangan mata sama sekali tanpa bekas. Atau yang lebih mudah bagi kita memahami adalah menghilangkan mata, baik itu fungsinya maupun zatnya. Ya. Bedanya apa dengan al-i'ma? Al-i'ma itu seseorang kehilangan fungsi dari matanya. Matanya masih ada, tapi sudah nggak bisa melihat lagi. Mungkin karena rusak, mungkin karena cacat, atau yang semisalnya. Sehingga seseorang punya mata tapi nggak bisa melihat. Adapun kalimat at-tamsu atau la tamasna yang digunakan dalam ayat ini adalah menghilangkan mata itu sendiri. Ya. Ada mata saja, kalau dihilangkan fungsinya sudah nggak bisa lihat, apalagi mata itu sendiri memang nggak ada. Ya, ayolah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kita kadang punya box atau kotak, ketika box itu rusak karena berlubang di sana sini sehingga nggak bisa untuk menyimpan, ya itu saja sudah nggak bisa lagi berfungsi untuk menyimpan, untuk menaruh barang kita. Apalagi box itu sendiri memang nggak ada, sehingga kita pun tidak akan bisa menyimpan dari barang kita. Ya, maka ini ayolah ikhwah, ini sebuah gambaran betapa dahsyatnya kondisi orang-orang di hari pengadilan di akhirat nanti, ketika mereka dalam kehidupan dunia justru mengingkari, tidak beriman kepada Allah, tidak menyambut perintah Allah untuk melaksanakan, tidak menyambut larangan Allah untuk dijauhkan. Maka betul-betul satu kondisi yang membuat seseorang seharusnya merasakan rasa takutnya kepada Allah di yaumil hisab nanti. Baik. Berikutnya yang bisa kita ambil faidah ya ikhwah, ketika dikatakan dengan kalimat walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, dan jikalau kami menghendaki maka kami akan hilangkan mata-mata mereka. Ini faedah yang besar ayolah ikhwah, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha mampu, maha kuasa. Innallaha ala kulli syai' qadir. Ya. Ini menggambarkan tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan kita terjebak dengan sebuah logika filsafat. Apa itu? Ketika kita mengatakan, kita menegaskan, kita meyakini Allah maha mampu melakukan apapun. Kemudian ada yang bertanya, mungkin di antara kita pernah mendengar, apa itu? Berarti Allah mampu menghilangkan dirinya sendiri. Ya. Ada tuh kalau orang-orang ahli filsafat itu akan sampai ke sana cara berpikirnya, dan itu berbahaya. Gimana cara jawabnya? Sampai-sampai berarti Allah juga mampu menghilangkan dirinya sendiri. Kemudian boleh jadi Allah sudah melakukannya, boleh jadi Allah sekarang nggak ada. Nah, gimana kita membatanya? Boleh jadi. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita tidak membekali kita dengan ilmu yang didasari dengan keyakinan, kita akan mudah terbawa dengan dialog seperti itu. Paling selamatnya adalah jangan ditanggapi. Kalau kita nanggapi, artinya kita mengikuti cara berpikir mereka yang keliru. Ya, dia mengajak sebuah dialog, tetapi cara mainnya itu dengan sebuah aturan main yang keliru. Sama seperti orang berdebat dengan kita, mengajak mencari kebenaran katanya. Tapi mereka semata-mata menggunakan logika dan akal. Maka seandainya kita menuruti, maka kita akan terjebak. Siapa yang pandai berbicara, yang mahir dalam berretorika, itulah yang akan memenangkan perdebatan itu.
Tapi apakah secara otomatis menang debat berarti dia benar? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ayolah ikhwah. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat menjelaskan, ya, di beberapa hadis yang di situ di antara kita kadang salah paham, ada dijelaskan satu kondisi di mana Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, ya, menggambarkan dengan kalimat kurang lebih, di antara kalian boleh jadi ada dua orang yang mengadukan masalahnya kepadaku, kata Nabi. Mengadukan apa? Mengadukan adanya perselisihan akan siapa yang berhak atas satu barang tertentu. Misalkan ini, si A menganggap, mendaku, mengklaim memiliki barang ini. Si B juga mengaku, mengklaim bahwasanya ini barang milik dia. Maka kemudian apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Boleh jadi di antara kalian berdua ada yang memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik daripada yang satunya. Sehingga kata Nabi SAW, akhirnya aku condong kepada dirinya dan membenarkan argumentasinya. Akhirnya aku putuskan bahwa barang itu miliknya. Apakah sampai di situ? Nabi mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan, namun seandainya dalam faktanya bahwa itu adalah bukan miliknya, jadi yang diputuskan misalkan si A, dia pandai berbicara, akhirnya dia yang lebih dianggap rasional, lebih argumentatif, sehingga dia, ya udah ini milik kamu, diputuskan berdasarkan adu argumentasi itu. Maka Nabi mengatakan seandainya itu ternyata adalah bukan hak dia dan dia mengetahuinya, apa kata Nabi? Sesungguhnya pada hakikatnya yang aku berikan pada kalian itu adalah bagian dari api neraka. Maka apa? Jangan diambil. Apa faedah yang bisa kita ambil, ayolah ikhwah? Ketika dalam kehidupan dunia seseorang menghukumi hanya secara zahir, namun hakikat kebenaran itu sendiri tidak berubah. Apa standar kebenaran? Adalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak mampu untuk memastikan ini benar, ini salah, kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seseorang kemudian memandang sebuah kebenaran semata-mata dengan argumentasi, logika, rasio semata, maka dipastikan bukan kebenaran yang akan ditemukan. Ya, karena sesungguhnya kebenaran itu berasal dari Allah, al-haqqu mir rabbik. Maka ketika kita misalkan terjebak dalam sebuah diskusi atau perdebatan semisal ini, maka kembalikan semuanya kepada dalil. Dan ketika kita kembali kepada dalil, jangan terjebak pula dengan dalil yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih yang bisa ditafsirkan dengan berbagai macam arah tafsiran. Hendaknya kita mengambil dan mendahulukan yang muhkam, yang sudah jelas. Seandainya kita terjebak dalam satu kondisi yang kita nggak paham, maka hendaknya kita tawakuf sampai akhirnya kita menemukan penjelasan yang benar. Kalau nggak seperti itu, kita akan capek. Kita akan terus dihantui dengan kebingungan, kegalauan, dan kerancuan dalam kita berpikir dan memahami, meyakini dari agama kita. Jadi sekali lagi, ayolah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Maka ungkapan bahwasanya Allah Maha mampu melakukan apapun yang dikehendaki, itu juga bisa kita ambil faedahnya dari kalimat walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Ya, ini sebuah pengandaian yang seandainya itu betul-betul Allah berkehendak, pasti Allah Maha mampu melakukannya. Namun sekali lagi, jangan terjebak dengan bahasan atau diskusi-diskusi filosofis seperti yang tadi kita contohkan. Afafillah azzani Allahu wa iyyakum. Berikutnya adalah kalimat fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? Apa maksudnya ayolah ikhwah? Karena penghilangan terhadap mata mereka menyebabkan mereka dalam kondisi kebingungan yang luar biasa. Gak usahlah dihilangkan penglihatan.
namun dihilangkan fungsi melihat dari mata kita. Kita aja sudah bingung. Apa contohnya? Satu kondisi kita beraktivitas, dalam kondisi kita lagi sibuk, dalam satu kondisi berkumpul sekian banyak orang di tempat yang di situ cukup sibuk atau ramai orang, tiba-tiba padam semua penerangan. Ya, sama sekali nggak ada penerangan, gelap gulita. Artinya apa? Itu dalam kondisi mata kita nggak berfungsi lagi untuk melihat. Kalau dalam teori fisika atau biologi, karena tidak ada cahaya, ya kan? Sebetulnya yang bisa kita lihat itu karena cahaya ke mata kita atau karena cahaya ke benda yang kita lihat? Ya Mas. Kita bisa melihat karena kita di kondisi terang atau karena benda yang kita lihat itu karena dia dalam kondisi terang, ada cahaya. Karena ada cahaya. Buktinya kita dalam gelap gulita, tapi kalau kejauhan ada cahaya, kita bisa melihat di sana. Nah, ketika hilang ini cahaya, maka kita nggak mampu melihat. Maka saat itu pasti yang terjadi secara umum, ghalibnya, keumumannya, orang akan berlomba-lomba mencari jalan keselamatan. Kacau. Apalagi ketika ini digambarkan di yaumil hisab. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai digambarkan fastabiqu, berlomba-lomba, mengerahkan segenap daya upaya mereka untuk mencari jalan. Namun apakah ada hasilnya? Tidak. Fa anna yubasiru. Mereka tidak akan menemukan jalan. Ini gambaran apa sih ya ikhwah? Gambaran keputusasaan yang sama sekali tanpa harapan. Kapan itu? Di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Siapakah mereka yang kondisi seperti ini? Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya ya tidak nurut kepada rambu-rambu syariat. Dan kita walaupun walhamdulillah termasuk orang-orang yang alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik sehingga kita beriman, jangan pernah merasa aman. Karena kita tidak akan pernah bisa memastikan apakah keimanan kita sudah benar, sudah sempurna. Kita juga tak bisa memastikan apakah setiap amal yang kita lakukan dari kesolehan itu pasti benar dan diterima. Sebagaimana kita nggak pernah bisa pastikan apakah setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita merasa aman. Ya, jangan pernah merasa aman. Dan kondisi dahsyatnya di yaumil hisab, nanti di yaumil qiyamah, ya sebagaimana digambarkan. Dicabut, dihilangkan penglihatannya, bahkan dihilangkan matanya, sehingga begitu kegalauan luar biasa berusaha mencari jalan, namun Allah katakan fa anna yubasirun. Kondisi seperti itu mustahil bisa menemukan jalan. Artinya apa? Betul-betul tersesat tanpa ada harapan mendapatkan keselamatan. Wa'iyadzubillah. Fafillah azani Allah wa iyyakum. Sebelum adzan, sebetulnya kalimat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari sebuah metodologi menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Sebetulnya hakikat sebenarnya di dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hati orang-orang kafir. Sehingga tak mampu menentukan ini baik, ini buruk, ini benar, ini sesat, ini jalan kemuliaan, ini jalan kehinaan. Itulah hakikat. Dan inilah diantara gaya bahasa dalam Al-Quran yang menunjukkan balaghah, tingkat gaya bahasa yang luar biasa, sehingga pesan yang terkandung bisa lebih kuat daripada hanya sekedar disebut ya sebagaimana apa adanya secara harfiah semata. Baik ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah nanti kita lengkapi penjelasannya dan kita lanjutkan di ayat ke-67 karena masih ada sangkut pautnya setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi